warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Satrio Maulid Rofli dengan NIM 24103100042. Saya akan memaparkan materi tentang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem suara bahasa, mencakup struktur, distribusi, dan fungsi suara dalam bahasa. Fonologi dibagi menjadi dua, ada fonetik dan fonemik. Kita bahas yang fonetik terlebih dahulu. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari sifat fisik suara bahasa, panjang. Fonetik dibagi menjadi tiga, ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara manusia. Ini melibatkan analisis posisi dan gerakan sebagai organ artikulasi, seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Tujuannya adalah untuk memahami proses fisiologis yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik adalah cabang fonetik yang mempelajari sifat fisik bunyi bahasa setelah dihasilkan oleh alat artikulasi. Ini mencakup analisis gelombang suara, frekuensi, amplitudo, spektrum, dan durasi bunyi. Fonetik akustik membantu dalam memahami karakteristik bunyi dan bagaimana mereka dapat dianalisis menggunakan peralatan dan teknik akustik. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima dan diproses oleh sistem pendengaran manusia. Ini melibatkan analisis persepsi, pendengaran, dan bagaimana telinga serta otak manusia menginterpretasikan bunyi bahasa. Fonetik auditoris membantu dalam memahami proses pemahaman dan pengenalan bunyi bahasa oleh pendengar. Menurut Grida Laksana, fonologi itu ada tiga juga. Yang pertama ada fonologi instrumental, yang kedua fonologi auditoris, yang ketiga fonologi parametis. Yang pertama, fonologi instrumental. Fonologi instrumental memanfaatkan alat dan teknologi untuk menganalisis bunyi bahasa. Ini melibatkan penggunaan perangkat seperti spektrogram, osiloskop, dan komputer untuk mengukur, menganalisis frekuensi, amplitudo, dan durasi bunyi. Tujuan utama dari fonologi instrumental adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif tentang sifat fisik bunyi bahasa. Yang kedua, fonologi auditoris. Fonologi auditoris mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima dan diproses oleh sistem pendengaran manusia. Fokusnya adalah pada persepsi pendengaran dan bagaimana telinga serta otak menginterpretasikan bunyi bahasa. Ini termasuk analisis tentang bagaimana manusia mengenali, membedakan, dan mengolah bunyi dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, fonologi parametis. Fonologi parametis mempelajari parameter-parameter atau ciri-ciri yang membedakan bunyi bahasa. Ini melibatkan analisis fitur-fitur fonetik seperti tempat artikulasi, cara artikulasi, dan voicing. Fonologi parametis membantu dalam memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa diorganisasikan dan bagaimana mereka mempengaruhi makna atau kalimat. Kalau menurut ramalan itu ada dua, ada fonetik umum dan fonetik khusus. Fonetik umum mempelajari fonem secara keseluruhan dalam suatu bahasa. Ini mencakup identifikasi dan analisis fonem yang ada dalam bahasa tersebut, serta pola-pola penggunaannya dalam konteks berbagai kalimat. Fonemik umum membantu dalam memahami struktur fonemik bahasa secara keseluruhan. Fonemik khusus.
Fonemik khusus di sisi lain mempelajari fonem dalam konteks spesifik, seperti dalam suatu dialek atau varietas bahasa tertentu. Ini melibatkan analisis fonem yang mungkin berbeda atau unik dalam suatu varietas bahasa dan bagaimana mereka mempengaruhi makna dalam konteks tersebut. Kita masuk di alat ucap. Alat ucap tersendiri itu adalah organ-organ tubuh yang digunakan dalam produksi bunyi bahasa. Pembagian alat ucap ada dua, ada artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif ciri-cirinya itu satu, terletak di bagian atas rongga mulut, tidak dapat bergerak, berfungsi sebagai tempat artikulator aktif bersentuhan, the top, langit-langit palatum, gigi atas, bibir bawah. Artikulator aktif itu terletak di bagian bawah rongga mulut, dapat bergerak, berfungsi menghasilkan suara dengan bersentuhan dengan artikulator pasif. Contoh, bibir bawah, lidah termasuk ujung, tengah dan belakang, gusi. 25 alat ucap. Ada paru-paru, tenggorokan, pekal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Vokal. Dalam fonemik, vokal didefinisikan sebagai suara bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan atau penyempitan pada saluran udara, sehingga tidak menimbulkan gesekan atau bunyi desis. Vokal merupakan komponen penting dalam sistem bunyi bahasa. Selanjutnya ada konsonan. Dalam fonemik, konsonan didefinisikan sebagai suara bahasa yang dihasilkan dengan menghambat atau menyempitkan aliran udara melalui saluran vokal, sehingga menimbulkan gesekan atau bunyi desis. Konsonan sendiri itu dibagi menjadi tiga, atau konsonan itu ada tiga. Ada artikulator dan titik. Artikulasinya turut tidaknya pita suara, konsonan yang diikuti arus suara. Intonasi. Pengertian dari intonasi adalah intonasi dalam fonemik adalah pola nada atau tinggi rendahnya suara dalam mengucapkan kata atau kalimat yang mempengaruhi makna dan nuansa bahasa. Di dalam intonasi ada 4 bagian, ada tekanan, durasi, nada, dan pemberhentian. Kita masuk di materi pengertian fonemik. Tentang fonemik. Fonemik sendiri adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem suara bahasa pada tingkat fonem, yaitu satuan suara terkecil yang membedakan makna kata. Fonemik itu ada dua, ada segmental dan suprasegmental. Fonemik segmental adalah satuan suara terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi membedakan makna kata dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan terpisah. Fonem segmental meliputi karakteristik: 1. Satuan suara terkecil yang membedakan makna kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri sebagai satuan terpisah. Yang ketiga, memiliki fungsi membedakan makna kata. Yang keempat, tidak dapat dipecah menjadi satuan suara yang lebih kecil. Jenis fonem itu ada 3, ada fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong. Fonem vokal adalah satuan suara terkecil dalam bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan atau gesekan pada saluran vokal, yaitu suara yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa perubahan bentuk lidah, bibir, atau langit-langit. Konsonan. Fonem konsonan. Fonem konsonan adalah satuan suara terkecil dalam bahasa yang dihasilkan dengan menghambat atau menyempitkan aliran udara melalui saluran vokal.
menggunakan lidah, bibir, atau langit-langit. Yang ketiga ada diftong. Fonem diftong adalah satuan suara terkecil dalam bahasa yang terdiri dari dua bunyi vokal yang diucapkan secara bersamaan dan memiliki perubahan kualitas suara dalam satu kesatuan waktu. Fonemik suprasegmental. Fonemik suprasegmental adalah cabang fonemik yang mempelajari satuan suara bahasa yang lebih besar dari fonem. Fonemik suprasegmental mencakup aspek-aspek seperti satu, intonasi atau pola nada, naik turun, dan datar. Yang kedua, tekanan atau stres, kuat, lemah. Yang ketiga itu durasi, panjang atau pendeknya suara. Yang keempat, jeda, pemberhentian suara. Alofon. Alofon adalah variasi suara dari fonem yang sama yang terjadi karena perbedaan posisi, konteks, atau cara pengucapan. Alofon tidak membedakan makna kata, tetapi mempengaruhi kualitas suara. Perubahan fonemik. Perubahan fonemik adalah proses perubahan suara fonem dalam bahasa yang dapat mempengaruhi makna kata atau struktur bahasa. Asimilasi. Asimilasi dalam fonemik adalah proses perubahan suara fonem yang terjadi karena pengaruh suara lain di sekitarnya, sehingga suara tersebut menjadi lebih mirip atau sama dengan suara tersebut. Disimilasi. Disimilasi dalam fonemik adalah proses perubahan suara fonem yang terjadi untuk menghindari kesamaan atau keidentikan suara dalam kata atau frasa. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.